terima kasih alhamdulillah makan gede. Kami mengatakan bahwa Novi kalau punya etikat baik bukan berdandan bersolek terus ngomong-ngomongin ingin baik Agus nggak bisa dihubungi. Dia itu hanya datang pada saat sekali doang, habis itu nggak pernah datang lagi. Datang pun hanya mempermalukan Agus dan keluarga. Nah, kalau Agus sekarang dikatakan tidak memanfaatkan uang itu, justru kan gini logikanya, kenapa kita laporkan orang? Karena kita anggap orang itu melanggar hukum. Nah, bukan kalau sudah melaporkan orang terus masih minta uang sama dia, ya pasti kan nggak bagus gitu. Karena kita anggap itu perolehan uang itu dari hal yang kita laporkan tidak benar. Kecuali dia kembalikan ke rekening Agus atau dia transfer ke rekening Agus, baru dia bilang itu uangnya udah kami kirim, tinggal laporkan. Nah, itu berbeda. Ya Gus, kira-kira gitu. Ada pernah dapat uang lagi dari Novi? Belum. Belum pernah ya? Jadi sekarang bukannya mengurus Agus, malah capek mencari pembenaran gitu. Dan ternyata Gus gini Gus, dia pernah makan donasi 2 hari saja dapat uang buat kamu yang 35 juta itu. Itu diserahkan ke kamu karena kurang donasinya, makanya dia minta bantuan si kau si Siri dari Makassar podcast untuk mengumumkan nomor rekeningmu, membantu seikhlasnya. Akhirnya dari sedikit jadi bukit, uangmu 1,4 M. Uangmu inilah yang dijamin katanya kalau diambil sama Novi akan diganti sama siapa? Silakan cerita. Kalau itu uang dipakai nggak dikasih ke Agus, siapa yang mau menggantikan uang itu buat Agus? Nah, karena dianggap itu Densi ini mengatakan bahwa Agus punya uang kan, haknya Agus kan, betul? Jadi kalau sudah yang punya podcast yang mempublikasikan berita ini mengatakan itu uang Agus, kenapa lagi yayasan menahan? Saya baca kok WA-nya, Teh nanti pakai nomor rekeningmu, iya makasih. Jadi nggak ada perjanjian, nggak ada apa-apa di situ. Justru mungkin yayasan berterima kasih alhamdulillah makan gede nih nanti, ternyata bukan kecolongan, kena prank. Karena niat masyarakat membantu langsung ke rekening Agus lebih besar daripada kepercayaan masyarakat terhadap yayasan. Mungkin selama ini orang gila maupun anak balita nggak bisa komplain, tapi Agus sangat selektif dan teliti penggunaan uang itu. Ini dituduh ambil emas, dituduh beli handphone mahal, beli emas, masih beritanya pun postingan tetap nggak pernah diturunkan. Tapi udah kita luruskan ya. Apalagi pertanyaan? Soal pengobatan di Singapura. Nanti kalau pengobatan nanti yang ngomong Krisna aja ya, karena kami berbagi tugas untuk masalah pengobatan dan biaya semua. Saya minta tolong Mas Krisna beresin semua gitu. Karena kalau semua saya urus semua, saya pusing gitu kan. Tapi yang penting ada salah satu yayasan juga harusnya ketemu kemarin karena hujan akan menanggung sepenuhnya biaya pengobatan Agus. Ini dapat juga. Jadi tenang aja Gus. Walaupun uangmu sekarang di tangan orang, tapi tangan Tuhan tetap mengisi kantong dan kesehatan Agus ya. Buat ini Agus nih. Tepuk tangan dong buat Agus.